aku nih ya. Penasaran tadi dari jalan sana nih ada nih namanya Soto Mariam The Real Legend of Soto. Ibu, permisi. Iya. Ibu, saya mau nanya ini kenapa dinamain The Real Legend of Soto? Memangnya udah berapa lama, Bu? Tahun 1920-an. Kurang lebih sekitar 100 tahun dong. Ya, Sekitar ya. sekitar segituan. Wow, berarti dari zaman Belanda ya, Bu ya? Iya. Sedikit sejarahnya nih foodies, sang kakek yang merupakan generasi pertama adalah perantau dari Madura yang menetap di Malang. Usahanya kemudian dilanjutkan Ibu Mariam sebagai generasi kedua. Nah, nama Bu Mariam inilah yang melekat menjadi nama warung sampai sekarang. Mulai dari pikulan sampai akhirnya menetap di sini nih foodies. Soto resep warisan keluarga ini nggak pernah berubah dong lasisnya. Saya salvok sama tempenya yang tebel-tebel banget. Oke deh, Bu, pesen satu mangkok pakai nasi ya, Bu ya? Ya, ya Mas, oke. Isinya simpel aja tuh foodies, toge, daun bawang, sambal daging, dan juga kuah soto. Oh ya, biarpun namanya sambal, tapi ini bukan sambal yang galak di lidah kok foodies, aman. Aromanya nih kuat banget ya. Tuh, bumbunya nih udah ngumpul semua di sini foodies nih. Kuahnya juga keruh banget ya, menandakan kalau ini tuh sedep banget. Ini kayak semua bumbu dapur nih masuk semuanya ke sini nih. Empuk, lembut. Jadi walaupun tebel ini jangan khawatir. Sekali dua kali lilit langsung hancur. Worth it? Udah pasti. Seporsi 22.000 aja tuh foodies, kamu udah dapet soto sama nasi plus tempe goreng tebal. Oh ya, kalau biasanya kremesan tuh ada di menu ayam goreng ya kan? Ini malah jadi teman makannya soto Mariam. Lucu ya? Jadi kayak kriuk-kriuk gurih gimana gitu. Oh ya, selain tempe ada juga nih pilihan lauk tambahan seperti perkedel dan juga telur. Enak. Sedap banget ya. Tadi nyeruput kuahnya aja tuh udah enak, apalagi dipakai nasi ini, aduh, tambah nikmat banget. Lembut, garing, dan nggak berminyak sama sekali. Tapi dia rasanya cenderung tawar ya. Makan nasi, ketemu kriukannya enak banget. Foodies yang pengen rasanya makin nampol, boleh tuh peresin jeruk nipis dan tambahin sambalnya ya. Ternyata pas diperesin jeruk nipis dan dikasih sambal juga itu lebih seger dan lebih mantul lagi. Walaupun rasanya itu nggak aneh, nggak berubah ya. Enak banget malah. Catat ya foodies, warung Soto Mariam buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Bisa banget buat sarapan, makan siang, atau makan malam. Cus! Nah, mau tahu lebih lengkapnya, ada menu apa aja, harganya berapa, lokasi pastinya di mana? Nih, scan QR code yang ada di sini nih. Udah ya, aku mau habisin dulu ya, Mas. Foodies ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, katanya tuh di sini ya ada yogurt yang boleh makan sepuasnya, ngambil sepuasnya. Saya udah mau baskom nih gede nih. Kita ambil yogurt ke sebagai macan yang cantik. Nanti kan menjaga kesehatan dengan makanan yang be healthy. Cantik, saya mah cantik, menarik, unik, kayak kuning. Ayo kita buktikan, kita bawa ke baskom. Iya, Pak, saya mau yogurt. Bawa apa itu, Pak? Ini katanya boleh ngambil sepuasnya. Nggak sepuasnya, Pak, tapi secukupnya. Nah, ini cukup banget, saya segini cukup banget, ini cukup banget. Ada cupnya. Gimana pencet ini? Oh, salah, Pak. Gimana? Diputar gini, Pak. Oh, diputar. Taruh sini ya, Pak. Katanya sepuasnya. Enggak, Pak. Ini mah secukupnya. Masih cukup? Yogurtnya boleh di-mix, Pak. Nam-namnya juga boleh. Oh, boleh semuanya? Boleh. Sampai setinggi tingkat-tingkat? Di cupnya, karena kita ada 36 topping. Sampai tinggi boleh? Yang penting nggak sampai langit, Pak. Ya boleh, kita penuhi. Namanya juga Ratu Macan Pulau Gebang, pantang rugi ya kan, Po?
Anyway, ini nih yang namanya Hayo Frozen Yogurt Foodies. Gerai yogurt viral yang konsepnya pembeli itu ambil sendiri alias self-service. Yes, dengan pilihan 3 ukuran cup. Ada yang kecil, sedang, dan juga yang besar. Ada 6 pilihan rasa yogurtnya nih, tapi favoritnya Dreamy Berry, Pistachio, and Mango Boots. Ih, catet. Nah, kalau topping nih foodies sesuai selera aja yes. Nah, kalau empok itu mah dia milihnya strawberry, berry boba, jeruk sunkist, kiwi, saus berry, granola, mochi, dan brownies. Wih, puas pakai banget ini mah. Berat badan saya. Iya dong, yogurtnya. Oh ini, ditimbang. Iya betul. Yang large ya. Jangan lat. Timbangannya 350 gram kok. Iya. Harga tetap sama. Oh, tetap harga sama. Wow. Harga tetap sama, timbangannya no. Mau yang lebih berat dari punya empok juga bisa kok foodies. Yang penting yogurt and toppingnya muat di dalam cupnya ya. Foodies tuh full banget. Kan hampir aja jatuh no. Kita cobain, nggak sabar. Kita mau nyobain ini granola. Tadi granola ya. Ya, kita cobain pakai yogurt yang rasa mangga. Gimana granola with yogurt mango. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai granola ini namanya teng-teng kacang. Teng-teng kacang, bukan granola, ribetnya granola. Ini tuh Mangonya tuh segar ya, manis, asam, tapi asamnya tuh segar. Kayak mangga dialusin, kayak mangga di blender dialusin loh. Foodies, ini bukan pacar Cina ya, ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Peletus. Enak banget. Kayak mirip-mirip buah ciplukan. Tahu nggak buah ciplukan? Nah, pokoknya mirip kayak buah ciplukan. Peletusnya, tapi rasanya ini enak, asam-asam segar. Sekarang kita cobain yang pink. Yang pink sama kiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, strawberry enak banget. Asamnya dia lebih sedikit asam daripada mangga. Kalau mangga asam manis, kalau ini lebih asam, seger, lebih kayak seger. Kita cobain pistachio ame nih, ame brownies. Browniesnya rasanya tuh nyoklat banget, sama lembut. Lihat itu di tekstur browniesnya kan bolu brownies. Atas itu coklat padat gitu, jadi berasa banget. Layer bolu lembutnya sama layer coklatnya. Enak banget foodies. Ngerasanya raw banget. Komposisi yogurtnya tuh of course lebih medok dong, less sugar foodies, makanya cocok banget dipadu pertoppingan lainnya. Pantes sih sehari Sabi laku 500 cup, wih mantul. Plus harganya juga worth it nih foodies, dari 40.000 sampai 75.000 sesuai ukuran cup. Cus buruan kemari, lokasinya di Pasaraya Blok M Jaksel ya, buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tuh foodies, enak banget ini mah, emang ada-ada aja ya makanan orang kaya ya. Tuh, kalau di dekat SD saya mah apa ada es tungtung yang dung gitu. Buat foodies yang pengen tahu nih lokasinya di mana, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Teng-teng. Serahkan mas semuanya, masalah. Foodies! Ini kalian lihat ya, ini adalah daging kambing. Ini daging kambing muda kayaknya ya. Kalau dari ukurannya kayaknya nggak gede-gede banget ya mas ya? Iya betul.
Ini memang dia terbuat dari daging kambing. Nah, jadi nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini foodies. Ya. Dimasaknya seperti ini. Tuh. Dia pakai jari-jari sepeda. Intinya aku udah gak sabar sih pengen nyobain karena ini aroma bakarannya aja udah lazis foodies. Ya Mas Rafli ya. Karena yang bakar Mas Rafli sih. Belum juga ada setahun buka nih foodies, kuliner asli Jogja yang satu ini udah jadi favoritnya Kunto Aji yang terlalu lama sendiri itu loh. Menunya serba perkambingan duniawi yang perharinya ini bisa menghabiskan 5 hingga 7 ekor kambing muda. Wadidaw! Menu jagoannya jelas sate kelatak ya, sate spesialnya Jogja. Seporsi berisi 2 tusuk yang potongan dagingnya tuh gede-gede foodies. Wih! Wah, ini bener-bener aku gak nyangka banget kalau ini beneran sate kambing foodies. Kenapa gitu foodies? Ini nggak ada aroma-aroma kambingnya, tapi justru bumbunya, gurihnya, dan tekstur daging itu loh. Ini tekstur dagingnya nih, aku bilang wow banget. Kenapa aku bilang wow banget? Dia bukan yang tipikal yang empuk, yang kayak apa ya, nggak bertekstur gitu. Jadi pada saat digigit, dia tuh kayak ngegigit. Kalian tahu tekstur paha ayam? Nah, lebih kurang kayak gitu. Jadi dia ada teksturnya agak sedikit kenyal, tapi empuk gitu loh. Kalian aku liatin deh, kalau kalian nggak percaya. Jadi dia tuh kayak menul-menul gitu loh foodies. Ketika dimakan, empuk, tapi bukan tipikal empuk yang kayak hilang gitu. Justru memang masih ada gigitannya gitu loh foodies, empuknya tuh. Wajar aja. Adik seperguruanku suka makan di sini. Aduh. Gak cuma kuah gulai yang kasih sensasi gurih, tapi daging satenya sendiri itu udah berasa mendok tuh foodies. Ini karena proses marinasi dari campuran bawang putih serta kemiri. Penggunaan jeruji besi yang menjadi tusukan khasnya ini nih juga sukses bikin satenya matang sempurna hingga ke lapisan daging bagian terdalam. Cakep. Full rempahnya itu di daging kambingnya ya foodies ya. Ditambah si kuah gulanya ini jujur ini light banget sih. Jadi kayak bener-bener cuma ngelengkapin rasa dari rasa kambing yang udah kaya banget ini. Sebenarnya ini nggak pakai apa-apa juga udah enak. Tapi ditambah kuah ini dia makin sedep gitu. Dan dia lebih moist gitu lah. Karena memang jadi lebih basah gitu kan foodies. Nah, buat kamu pecinta huhah nih kayak Ihsan juga bisa banget ya seguyur kuah gulainya pakai sambal foodies biar sensasinya makin dar. Tapi hati-hati ya, galaknya tuh langsung to the point loh, nggak pakai delay. Lanjut, cobain juga nih menu paling barunya foodies. Sate yang effortless banget karena udah dicopotin dari tusuk besinya. Ada yang mentega, ada juga sambal bledek. Surganya makan kambing sih di sini. Ini surganya makan kambing beneran foodies. Jujur, aku bukan pecinta kambing. Tapi aku bisa makan selahap ini karena memang bener-bener bumbunya di sini. Aduh. Bumbunya nggak main-main. Bumbu kelataknya berasa, rempahnya berasa. Karena memang dia pakai margarin. Margarin itu kan memang basicnya udah gurih ya. Ternyata disatuin dengan kambing ini. Enak foodies. Tenang aja foodies, tipikal mentega di satenya tuh bukannya mahdah, pekat, dan ngeganggu gitu kok. Jadi nggak ada deh tuh drama kayak lemak nempel di langit-langit mulut. Sekarang kita cobain yang bledek. Tuh, jadi dia memang dominasinya kecap, cabai, bawang. Ini kalau aku bisa berikan semua jempol aku angkat semua jempol aku. Karena ini memang beneran sate kelatak Mbah Joyo, ini beneran berjoyo. Karena ini beneran nggak ada yang fail loh foodies. Jadi kalau yang sambal bledek ini ya pasti dominasinya adalah manis.
Cuman karena memang dia rawitnya cukup banyak Budis. Jadi memang hint pedesnya itu manis masuk awal, terus akhirnya itu langsung pedesnya itu meledak gitu di mulut. Ditambah sensasi segar dari daun jeruknya ini nih, wih semakin cocok deh ya. Takut banget tiba-tiba ada adegan, Mas tambah nasi siji yo. Langsung aja scan QR code di layar ya foodies buat cus langsung tahu info lengkapnya. Harganya basic banget kok di kantong, mulai dari Rp20.000 aja. Intinya Foodies, kalian kalau datang ke Jogja wajib banget nyobain yang namanya sate kelatak Mbah Joyo. Karena memang beneran ini nggak ada yang failed sama sekali. Dan yang pasti kalau kalian nggak mau failed untuk cari-cari rekomendasi makanan receh, kalian tuh wajib banget nonton Makan Receh setiap harinya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies! Nah, coba tebak ini berapa? Ini cuma 26.000. Itu pun sebenarnya kalau nggak pakai perkedel, cuma 20.000 aja. Tuh, selembut ini dagingnya nih, Foodies. Kita langsung cobain nih. Iko, kalau kece orang Padang ya kan, lama banget. Tekstur dagingnya benar-benar lembut, terus si bumbunya tuh, lihat tuh, benar-benar medok, kental banget. Cincang dagingnya, ini juga menjadi salah satu yang favorit juga di sini. Kenyal-kenyalnya, nggak alot, tuh ya, nggak alot sama sekali. Pakai tangan juga bisa tuh. Foodies rempahnya tuh kayak lengkuas, kunyit dan juga jahe benar-benar berasa sih. Dan dagingnya yang empuk lunak karena dimasak super lama menggunakan api kecil. Oh ya, khas masakan Padang kan memang harus ada menu pendamping ya. Kayak sayur daun singkong ini nih. Dan kalau dikombinasiin sama sambal merah, aduh hai, jiwa langsung happy ya guys. Kalau aku sih suka banget saus cabai merahnya karena nggak terlalu pedas. Karena buat aku yang nggak terlalu cinta pedas, pas di mulut. Di sini foodies pilihannya banyak, tapi kali ini kita cobain ikan bawal. Wow, pas dibakar foodies, asapnya kepo-kepo, smells good. Bumbunya tuh kecium wangi banget dari lada, sos tiram juga perbawangan. Aduh, jadi bikin ngiler nih. Meskipun ikannya dibakar, tapi di dalamnya masih empuk. Tuh, masih lembut banget ikannya. Tuh, lihat ya daging ikannya masih lembut banget. Ya. Di luarnya juga ada smoky-smokinya juga. Dan dicampur dengan bumbunya. Sempurna. Foodies, menu ikan bakar di sini tuh beneran harus rebutan. Bayangin aja, baru buka jam 11 siang, tapi jam 1 tuh udah ludes abis, nggak pakai sisa. Apalagi nih, emang kan yang punya dan yang masak tuh asli orang Minang Foodies. Jadi soal rasa, nggak usah ragu lah ya. Harga pun masih merakyat kok, Rp25.000 aja. Makanya kalau mau cobain juga kayak Kevin begini, langsung aja yuk ke Kami Sayo yang ada di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tuh, lebih garing Foodies. Jadi masih ada crunchy-nya sedikit tuh karena luarnya garing-garing gini. Rasa smoky-nya ada. Terus ini gurih juga, juicy. Foodies, sekarang FYP isinya ASMR smash burger mulu nggak sih? Dengar suara patty-nya di smash, kejunya lumer, bikin killer banget ya.
Nah, ini dia nih foodies Streetwise Burger. Mulai dari smash burger, hot dog, sampai loaded fries, ada semuanya di sini. Nah, yang paling bikin penasaran nih, harga Wise Burger mereka mulai dari 24.000 aja tuh foodies. Padahal patty-nya tetap dimasak pakai teknik smash yang bikin permukaan dagingnya tuh caramelize, gurih, dan punya crust khas smash burger. Asik! Eits, dengerin deh suaranya foodies pas dagingnya di smash. Lemaknya langsung meleleh kena panas flat grill. Terus ditaburin sama garlic granules biar permukaan itu makin gurih dan juga wangi. Beuh, kita sikat loh Vena. Enak banget, gurih, terus patty-nya empuk parah, empuk, juicy, gurih, tuh enak banget. Yang bikin paling ngenah menurut aku si ini nih, onionnya foodies. Jadi dia emang udah caramelize, manis, gurihnya masih berasa, tapi teksturnya masih ada crustnya sedikit foodies. Nah, yang satu ini next levelnya lagi nih foodies, namanya Streetwise Burger. Bedanya isinya tuh lebih komplit, ada 2 lapis beef patty, double red cheddar, beef bacon, fried egg, caramelized onion, sama secret mayonya itu udah pasti dong. Wow. Ini nggak berhenti bikin aku melongo karena lihat tinggi banget tuh jedanya tuh, banyak banget kayak orang buat skripsi aja ada jedanya. Makanya aku mahal ya. Balik aja ya. Karena biasanya aku kalau makan burger tuh dibalik gini. Coba kita cobain ya. Yang ini menurut aku lebih berasa karena kelihatan ya nih patty-nya tuh lebih garing foodies. Jadi masih ada crunchy-nya sedikit tuh karena luarnya garing-garing gini. Rasa smoky-nya ada. Terus ini gurih juga, juicy. Bayangin aja nih foodies, dalam satu hari mereka bisa ngabisin 15-20 kilo daging sapi loh. Pas weekend malah bisa lebih banyak lagi. Wah, valid deh ya lazisnya. Ditambah beef bacon, double cheddar, sama telur gorengnya. Beuh, sekali gigit isinya bener-bener rame foodies. Mantap! Varian hotdognya juga nggak kalah menarik nih foodies. Nah, bedanya kalau hotdog pada umumnya isiannya diselipin di dalam roti. Nah, yang satu ini tuh malah dibikin kebuka ala open face hotdog. Jadi toppingnya langsung kelihatan dan juga melimpah. Mau dong? Isiannya ada beef sausage, secret mayo, plus ground beef and caramelized onion. Mantul! Enak banget. Selain patty, aku merasakan gurihnya mayo, secret mayonya burger ini tuh nyatu juga sama sosisnya foodies. Harga approve, rasa approve, definisi makan receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau mau kesini kamu bisa banget ya, setiap hari mereka buka kok dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Hati-hati ketagihan. Burger juara, hotdog juara, pokoknya di sini tuh serba juicy, mantap. Foodies yang mau nyobain langsung aja datang ke Streetwise Burger. Pokoknya info selengkapnya, alamat, harga, menu ada di scan QR code yang ada di layar kamu foodies. Jangan kemana-mana, tetap di Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Karinya kayak antara percampuran antara kari sama tom yum foodies. Jadi enak banget, ini bener-bener full. Foodies, katanya di pasar yang satu ini ada yang jualan sarapan yang bikin perut nyaman banget. Bukan bubur ataupun nasi uduk, tapi misoa yang hangat plus topping yang melimpah. Beneran nih di pasar ada yang jual misoa? Gak percaya. Yuk kita cobain yuk. Pagi-pagi sarapan misoa anget-anget pasti enak tenan. Gimana rasanya? Kita langsung cobain nih foodies yuk. Nih foodies, ini aku pesan misoa yang original.
Oh my god, ini kaldunya. Ini ada rasa dari jamurnya. Terus wangi dari bawangnya, bawang putih, bawang goreng. Aduh Foodies, enak banget sumpah. Ini lembut banget Foodies. Gurih kuah kaldunya emang gak main-main sih Foodies. Ini tuh perpaduan kuah kaldu ayam plus jamur hiyoko atau lebih dikenal dengan jamur shiitake. Gak cuma gurih tapi ada rasa umami khas yang datang dari jamur shiitakenya. Aroma sama rasanya ternyata sesuai juga nih Foodies. Bawang gorengnya ini bukan sekedar untuk aroma masakan aja ya, tapi nambahin rasa gurih lagi ke kaldunya. Sedap! Sebagai tambahan protein, pesen telur rebus omeganya juga Foodies. Ini bisa nambahin rasa creamy gitu loh ke kuah misoanya. Duh, tampilannya menggoda banget ya. Nyam nyam nyam. Menu yang kedua, nah ini dia misoa yang kuahnya kari. Wanginya kalau Foodies tahu mie instan, nah yang rasa kari. Ini wanginya lebih pekat lagi Foodies dari itu. Tapi gurihnya tuh wanginya sama banget. Aduh enak banget. Coba kita langsung cobain ya Foodies ya. Kita cobain seruput kuahnya dulu Foodies. Makan. Aku tahu. Ini ternyata selain wangi dari karinya ini yang pekat banget, ternyata ada sedikit asemnya. Itu jadi seger banget Foodies. Bener-bener seger. Jadi enggak, kalau orang tuh kan banyak nggak terlalu suka kari karena agak belenek ya Foodies ya. Ini enggak. Ini bener-bener ada asam-asamnya Foodies. Makanan khas Tiongkok ini rasa kuah karinya udah disesuaikan sama lidah warga plus 62 Foodies. Paduan aroma kari yang kuat dan rasa gurihnya juga tebal. Nah khusus buat misoa kari ini ada topping pembeda nih dari yang original, yakni tahu goreng. Wah unik nih Foodies. Rasa ayamnya di sini lebih kompleks karena udah menyelimuti dari si bumbu karinya itu. Jadi udah masuk ke dalam celah-celah si ayamnya itu Foodies. Jadi ini lebih berasa dibanding yang original tadi. Jadi ini lebih aromatik dan juga lebih flavorful ini Foodies. Terus kuah kari kalau kita campur dengan tahu, itu kita celup gini, ini enak banget, bener-bener nyeret Foodies ke dalamnya kuahnya. Dan tekstur dari karinya sendiri ini lebih ke light, sedikit manis, asam, terus juga gurih. Jadi nggak terlalu, kalau orang bilang kalau nggak terlalu kari India banget Foodies. Jadi ini pas banget buat orang Indonesia nih Foodies. Nggak enek, ini makanan bener-bener balance banget Foodies. Foodies, selain misoa, di sini juga ada gohyong ayam yang dimix sama udang, terus dibalut deh tuh sama kulit tahu. Gohyong ini bisa juga loh kalian makan barengan sama misoanya, dijamin makin lazis deh tuh. Ayo, apa iya nih nggak kepengen nyobain sendiri? Pengen kan? Nah, ini dia Foodies yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan Foodies. Makan lagi. Foodies, coba tuh, wadaw, ada banyak lauk banget di depan aku. Karena kita lagi ada di warung Sunda yang sistemnya prasmanan, bener ya Teh ya? Teh, aku kan malas ngitung nih, ada berapa lauk sih yang ada di sini? Kita setiap harinya ada 40 sampai 50 menu. 40 sampai 50 menu. Masak fresh setiap hari. Iya. Foodies keren banget, aku sampai bingung. Nah, Teh, aku bisa ngambil apa aja lauk di sini, 50 macam. Iya. Wah, yang paling favoritnya apa Teh? Kalau favorit kita ada di bunga pepaya. Sama ada di jenisnya juga, setelah ada airnya. Selain menu pertumisan, ada juga menu serba pepes seperti pepes ikan mas, ikan kembung, pepes peda, pepes ayam, dan pepes tahu. Harganya mulai dari 6.000 aja Foodies sampai 22.000 nih. Nah kalau sayurnya Foodies bisa pilih tuh, ada sayur asam, sayur lodeh, atau sayur sop yang harganya mulai dari 4.000-an aja. Wow, penuh banget Foodies. Beneran kalap ya Yudo, piring segede itu pun penuh juga dong.
Nasinya ditemenin sama teri kacang, tumis keciwis, tumis daun pepaya, tumis peda, tumis bunga pepaya, dan tumis jantung pisang. Udah pasti bakalan rame deh nih di mulut. Yang dari tadi aku ngeliatin tuh sebenarnya aku tertarik banget sama bunga pepayanya. Yang ini nih, sama jantung pisang dan keciwis. Nah, for your info nih ya foodies, perlu keahlian khusus loh untuk mengolah jantung pisang. Salah-salah bisa cuma rasa pahit itu yang didapet. Aduh. Teksturnya itu tuh sedikit kayak kalau foodies pernah makan sayur nangka, kurang lebih sama ya. Tuh, dia watery juga foodies. Dan rasanya lebih ke asin-asin, pedes gitu. Nah, ini jago loh ngolahnya loh. Nggak alot, bumbunya ngeresep, watery banget, gurih, seger, enak deh. Kalau bunga jantung pisang aja bisa bikin Yudo senang, nah menu tumis bunga pepaya juga jadi pemenang seleranya para pelanggan di warung makan sudah ini nih foodies. Harusnya ya bunga pepaya itu pahit foodies. Cuman kalau dimasak dengan cara yang tepat, bumbunya juga pas, pahitnya tuh jadi ketutupan. Tetap ada hint pahit di ujung, nggak bakal hilang. Cuman jadi pahit yang enak gitu, kecampur sama bumbu rempahnya yang dipakai di sini nih. Ditumis pedas gitu, bawang putihnya cukup strong. Ini untung kembangnya cuma 2 rupa ya. Kalau 7 rupa repot, nyari di mana lagi? Wah, so far 2 lauk ini enak-enak semua foodies. Menu tumisan itu approve yes. Selain rasanya yang sedap, ternyata harganya pun cuma 3.000 sampai 5.000 aja per porsi. Nah, kalau lidah yang doyannya sama lalapan dan sambal, biasanya juga seneng nih ketemu sama asin peda kayak begini. Peda tuh ditumis gini pakai, ini ada wortel sama cabai merah, cabai hijau, dan jagung. Asinnya dapat, manisnya juga ada, watery-nya juga ada dari si jagungnya. Ayo foodies, makan bareng aku nih. Nakarnya tuh pas banget itu. Pedanya tuh asinnya dapat banget, tapi masih enak. Manis dari jagungnya berasa. Apalagi kalau kita pakai sambal. Sundaan banget tuh. Selain menu prasmanan yang terhidang, ada juga menu by order ya, seperti ayam bakar dan ikan bakar. Makanannya baru dimasak sesaat setelah dipesan, disajikan selagi hangat foodies, terus dicocol sambal terasi. Beh, meniraos pisan, Ya dia bumbu kecap. Bakarnya juga nggak sampai yang terlalu gosong. Masih ada bagian lembutnya. Wajib pakai sambal terasi. Warung Anaraos buka setiap hari ya foodies, dan khusus di hari Sabtu dan Minggu, wadah lauknya itu bisa 2-3 kali refill loh. Wih, mantap foodies! Foodies maafin aku ya, aku kalap banget di sini. Karena emang seleksi menunya ternyata nggak cuma banyak doang, tapi enak-enak. Tuh, aku yakin pasti foodies lapar deh ngeliatnya. Kalau pengen tahu Anaraos ini ada di mana, foodies siapin handphone, scan QR yang ada di sini. Foodies jadi tahu alamatnya di mana, menunya ada apa aja, dan yang pasti harganya berapa. Harganya murah-murah semua, jangan salah. Karena kita nontonnya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kolak campur ini ketika masuk mulut foodies, yang aku review bukan rasanya tapi dia itu masih hangat foodies. Jarang kan kolak masih hangat foodies. Lalu yang kedua rasanya, bubur sumsumnya creamy banget. Foodies, ternyata ini yang aku cari foodies. Jadi aku tuh dapat hidden gem. Aku pikir tadi mau belanja buat sayuran foodies karena ternyata masuk ke pasar gitu ada jualan tempe apa segala macam, dan ternyata tuh
Ini yang aku cari, cerita manis. Semanis apa sih ceritanya? Foodies, jangan terkecoh dulu sama namanya ya. Cerita manis ini bukan soal cerita cinta, tapi cerita tentang yang manis-manis banget nih guys. Yup, di sini ada banyak pilihan kolak dan bubur dan yang paling bikin senang harganya cuma 15.000 aja. Udah gitu bebas dong pilih campur apa aja nih. Maksimal di mix 5 varian ya. Kolak campur ini ketika masuk mulut Foodies, yang aku review bukan rasanya tapi dia itu masih hangat Foodies. Jarang kan kolak masih hangat Foodies. Lalu yang kedua rasanya, bubur sumsumnya creamy banget. Wih, gurih banget Foodies. Ini bubur sumsum lembut banget. Foodies, di sini kamu bisa nemuin hanjeli alias jali-jali, jenis biji-bijian yang udah langka banget. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan ada manis-manisnya gitu. Terus ada juga bongko, makanan khas Kalimantan yang terbuat dari tepung beras. Nah, ini dia es Medan. Cocok banget kan Foodies abis makan tadi yang agak padet-padet, kita minum es sekarang. Ini bukan minum sih sebenarnya, makan es karena toppingnya banyak banget Foodies. Tuh. Foodies, kalau es campur Medan tuh emang gak ada lawan ya. Isiannya tuh komplit banget. Ada mutiara yang kenyal, peyeng aka tape yang manis asam, cincau yang segar, kacang merah empuk, dan cendol hijau. Semua disiram pakai gula aren yang wanginya nikmat parah. Wih, seger banget. Dan ini rasanya manisnya itu dari gula aren Foodies. Jadi memang wangi gula arennya berasa banget di sini. Dan masing-masing topping ini Foodies membawa rasanya sendiri. Mutiara. Yang merahnya Foodies. Foodies yang ngiler, buruan deh langkahin kaki ke cerita manis yang ada di Pasar Cihapit Bandung supaya kamu juga punya cerita manis dari sini. Berangkat dengan perut keroncongan, pulang-pulang bawa kesegaran dan hati pun senang. Manis kan ceritanya? Makanya pengen ngeliatin makanan-makanan yang seru, yang enak, yang murah, tetap saksikan Makan Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan.